Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, satu hari malaikat Jibril mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya memberikan nasihat kepada beliau, yang tentu saja nasihat tersebut pada hakikatnya adalah untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Cintailah siapa saja yang kau mau, tapi ingat kelak engkau berpisah dengannya. Dan kerjakanlah apa yang ingin engkau kerjakan, tapi ingatlah kelak engkau akan diberikan balasan darinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah tiga nasihat malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita renungi sebagai umat Rasulullah. Pesan yang pertama adalah hiduplah sesukamu, tapi ingat sesungguhnya engkau pasti akan mati. Manusia diciptakan oleh Allah di atas dunia ini dengan batasan umur. Terlebih lagi kita sebagai umat akhir zaman, kisaran umur yang diberikan adalah 60 sampai 70 tahun. Maka dalam hidup yang singkat ini Allah memberikan kita dua jalan untuk menentukan nasib kita kelak di yaumil akhirah. Dua jalan itu adalah jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Silahkan kita memilih jalan mana yang kita mau tempuh, tapi ingat kelak kita akan mati dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Silahkan kita memilih gaya hidup seperti apa yang mau kita lakoni, tapi ingat semuanya mempunyai konsekuensi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang sibuk beramal, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang menghumbar hawa nafsunya, melakukan apapun yang ia mau dalam hidup ini sambil ia berangan-angan kelak ia akan menjadi orang yang selamat dari huru hara yang terjadi di hari kiamat. Na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan yang kedua adalah cintailah siapa saja yang kamu suka, tapi ingat engkau kelak akan berpisah dengannya. Manusia diberikan hati dan perasaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya ia mencintai keindahan-keindahan yang ada di dunia ini. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjutan firman Allah dalam ayat tersebut adalah, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar." Artinya katakanlah wahai Muhammad, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu, yaitu dari perhiasan dunia. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ia kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mencintai istri, anak dan harta benda tidaklah dicela selama kecintaan itu pada porsinya masing-masing. Selama kecintaan kita kepada mereka tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila kecintaan kita kepada makhluk jauh melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka ingatlah suatu saat kita pasti akan berpisah dengan apa yang kita cintai itu, dan selanjutnya ia tidak akan bisa memberikan kita manfaat apa-apa. Tapi jika kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang menjadi prioritas kita, maka ketahuilah kita tidak akan pernah berpisah dengannya. Bahkan ia akan terus memberikan manfaat kepada kita hingga kelak kita dimasukkan ke dalam syurga. Oleh karena itulah seorang muslim sudah seharusnya menjadikan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sebagai prioritas utama. Karena selain menjadi modal keselamatan di dunia dan di akhirat,
prioritas cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah barometer keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anaknya dan dari seluruh manusia. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian pesan yang ketiga adalah kerjakanlah apa yang engkau mau kerjakan, tapi ingat kelak engkau akan diberikan balasan terhadap semua amalmu itu. Dengan kemahaadilannya Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan memberikan balasan kepada semua makhluk-makhluknya. Sekecil apapun kebaikan Allah, sekecil apapun kebaikan, Allah akan memberikan ganjarannya. Begitu juga sekecil apapun keburukan, Allah juga akan memberikan balasannya. Maka dengan merenungkan hal ini, tentu kita sebagai orang yang beriman akan berusaha semaksimal mungkin menjalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Tahu kelak di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu kelak di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah 3 pesan dari malaikat Jibril untuk kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk terus beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim.